Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini iQOO Z10, smartphone terbaru dari iQOO yang dimana harga jualnya ini di 3,1 jutaan. Dan smartphone ini ada 4 varian ya. Kalian tinggal beli saja sesuai kebutuhan kalian. Dan Z10 ini, iQOO Z10 ini mengandalkan dari kapasitas baterainya ini 7300 mAh. Ini benar-benar menjadi smartphone dengan membawa kapasitas baterai paling besar di harga 3 jutaan. Dan untuk lebih lengkapnya nanti akan saya bahas. Terlebih dahulu kita lihat dulu ya, untuk boxnya seperti ini ya, warna hitam. Terus di bagian kanan itu seperti ini, di bagian kiri itu seperti ini, di bagian atas seperti ini, dan di bagian bawah ini seperti ini. Dan di bagian belakang ini sedikit aja informasi ya, tidak terlalu lengkap. Dimana sini tadi varian punya saya RAM 8, storage-nya 256 GB. Dan ini langsung aja saya buka dusnya ya. Oke, saat dusnya dibuka kalian akan menemukan sebuah smartphone. Ya, saya singkirkan dulu, ada stiker IMEI. Lalu di sini kalian mendapatkan yang namanya soft case, terus kartu garansi dan panduan singkat diberikan. Nah, ini dia kepala chargernya itu, dia mendukung pengisian baterainya ini 90 watt. Baterai besar, pengisian baterainya juga besar ya. Dan ada kabel charger ya. Itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik ya, dan ini saya buka terlebih dahulu. Oke. Walau membawa baterai yang besar ya, feel di genggaman saya ini smartphone-nya nggak berat loh ya. Masih kategori ringan ya. Diingat sekali lagi ini baterainya besar, terus layarnya juga curve. Dan ini dia untuk warna silvernya, terlihat cakep sih kalau buat saya untuk HP 3 jutaan. Dan ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali, dan ini untuk layarnya juga sudah dipasangkan yang namanya anti gores standar saja. Oke. Sambil menunggu nyala, di bagian atas ini ada mikrofon, di bagian kanannya ini ada volume dan power ya. Di bagian bawah ini ada speaker, port USB-C, mikrofon lagi dan SIM tray. Dan di bagian kirinya ini polos, di bagian belakang ini dia kameranya. Sayangnya sih kalau buat saya sebagai HP 3 jutaan, iQOO Z10 ini tidak dibekali lensa ultrawide. Hanya lensa utama beresolusi 50 megapiksel yang sudah menggunakan sensor Sony IMX882 dan ada juga OIS-nya ya. Sementara untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel. Oke, ini saya atur lagi ya. Nanti saya kembali lagi. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari iQOO Z10. Luas layarnya ini 6,77 inch, panelnya AMOLED, resolusinya Full HD, refresh rate-nya ini 120 Hz, dan yang paling oke juga yang diandalkan, kecerahan layar maksimalnya ini 500 nits di pixnya ya. Jadi ini masih kategori terbilang bisa diandalkan untuk kecerahan layarnya saat digunakan pada area outdoor. Terus untuk di pengaturannya itu sendiri, di mana dia RAM storage-nya oke, ada RAM 8 GB yang sudah digunakan 5,8 GB, termasuk kategori boros ya. 5,8 GB digunakan ya, bener ya. Kalau ini saya matikan, oh dia harus restart ya, nanti dulu. 5,8 GB, lalu untuk storage-nya dari 256 GB yang sudah digunakan 25,36. Oke, lalu yang saya tunjukkan lagi ke kalian tentang telepon. Dia menggunakan tampilan antarmuka Vantage OS 15 yang berjalan pada Android 15. Sudah jelas ya, ini fiturnya terbilang banyak, tinggal kalian otak-atik aja di pengaturan. Untuk tampilan awal ini seperti ini, ketika saya swipe ini sudah ada Facebook, Truecaller, Spotify, dan di sini ada lagi, oke, ini rekomendasi saja. Di sini sudah terinstall apa lagi? Ada Lazada dan sebagainya, dan ini biasanya sih rata-rata bisa di uninstall maksud saya. Kemudian saya lanjut lagi ya, ini udah ada beberapa aplikasi saya install, ada 3 di IDEA 64. Sistemnya itu sendiri, sorry salah ya, ini dia sistemnya RAM 8 GB bener, yang tersisa 3,3 GB. Lalu dia menggunakan chipset Snapdragon 7S generasi ketiga ya. Lalu di sini ada resolusi layar sudah, terus ini jaringan, dan ini dia baterainya menjadi andalan mereka 7300 mAh. Terus di sini Android-nya dan kameranya ini 50 megapiksel. Lalu
Untuk kamera depannya 32 megapiksel dan ketika saya buka device info dia ini sudah menggunakan UFS pastinya ya. Lalu di DRM info itu sendiri dia sudah menggunakan Widevine L1, jadi ini juga cocok buat kalian yang pecinta streaming film melalui Netflix, HBO Go, bisa menikmati kualitas streaming dalam kualitas HD pastinya ya. Lalu untuk sensor sidik jarinya ini sendiri ya dia ada juga always on display ya. Dan ini kategori cepat serta akurat, dan face unlock-nya ya bisa dilihat ada animasi gembok terbuka ya. Ini benar-benar cepat juga. Dan untuk kameranya itu sendiri, jika kalian lihat di sini ada yang namanya mode malam ataupun mode night, bisa digunakan pada kamera depan, portrait, foto, video. Dan di videonya ini dia kamera belakangnya bisa di 4K. Dan 4K-nya ini hanya di 30 fps, sementara untuk Full HD bisa di 60 fps ketika yang namanya stabilisasi diaktifkan. Dia tidak bisa di 60 fps ya, stabilisasi diaktifkan di 30 fps saja. Untuk kamera depannya itu sendiri dia juga bisa 4K 30 fps dan tidak ada stabilisasinya. Lalu saya lihat lagi dokumen Ultra HD lainnya, di mana 50 megapiksel pano gerak lambat. Di sini dia bisa di 120 fps resolusi Full HD ya. Terus kalau HD-nya ini bisa di 240. Selanjutnya lagi bisa saya bagikan di lainnya ini selang waktu ataupun time lapse. Di sini kalian bisa mengatur apa ini? Ada pilihan-pilihan lainnya ya. Tinggal kalian pilih. Terus ada mode pro-nya juga untuk yang namanya time lapse-nya. Ini hal yang bagus. Lalu untuk yang namanya bulan super ini saya belum tahu nih. Terus di pro-nya itu sendiri dia di ISO-nya ini mulai 72 hingga 3200, shutter speed-nya mulai dari 1/12.000 hingga 32 second. Fitur kameranya kategori banyak dan lengkap, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Sebelum saya tutup, sedikit saya berikan gambaran ataupun pandangan saya mengenai smartphone ini. Kamu mencari smartphone di 3 jutaan dan kamu ingin membutuhkan daya tahan terbilang sangat bisa diandalkan, iQOO Z10 ini bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Di 7300 mAh kapasitas baterainya, jelas ya ini seharusnya bisa diandalkan. Nanti akan saya gunakan terlebih dahulu dan akan saya bahas juga di video review ke depannya ya. Dengan kapasitas baterai besar, iQOO Z10 ini juga hadir dengan bodi kategori compact, di mana kalau saya baca dari sumbernya GSM Arena ini bobotnya under 200 gram dengan ketebalannya ini under 8 mm. Ini hal yang bagus, baterai besar tapi tidak membuat smartphone-nya berat. Apalagi ini cocok banget ya membuat kalian khususnya ini driver-driver online bisa full senyum karena kalian gak harus nge-charge smartphone kalian terlalu sering. Dan ini cocok juga buat kalian yang kerjanya di area outdoor lebih banyak dan kalian itu malas membawa charger serta powerbank. Ini bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Bukan hanya di situ saja, dengan performa yang kategori ngebut, smartphone ini juga bisa menunjang aktivitas pekerjaan kalian. Ini sih hal yang bagus. Lalu didukung kamera dengan sensor Sony yang bagus serta ada OIS, jelas akan menghasilkan kualitas foto ya. Ini juga seharusnya kategori bagus ya. Untuk sejauh ini sih saya suka ya, nanti akan saya coba dulu. Dan intinya di harga segini sih ya, mungkin yang harus kalian pertimbangkan dari smartphone ini ketidakhadiran yang namanya slot micro SD. Jadi kalau saran saya sih, kalian ingin membeli smartphone ini langsung aja beli yang varian RA, storage-nya itu 256 GB. Itu aja. Kalian punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis aja pada kolom komentar. Selama smartphone ini saya pasti akan saya jawab. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Jangan lupa support dengan menekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Lalu aktifkan juga bel notifikasinya, dan untuk kamu semua yang menonton jangan lupa menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.